Pernah kebayang, hidup di desa kecil yang dari namanya aja udah aneh? Asal kembali nanti, nah di sanalah semua kisah Pak Delaun bermula. Tapi jangan kira ini cerita masa kecil biasa. Ini kisah tentang sahabat sejati, tragedi mengerikan, sampai makhluk-makhluk aneh yang ngerenggut semua orang yang disayang Pak Delaun satu-satu. Penasaran? Pegang cemilan lo kuat-kuat, karena ceritanya bakal muter otak dan bikin bulu kuduk berdiri. Desa asal kembali nanti itu kecil banget, cuma ada belasan rumah, kebanyakan rumah panggung kayu riot, dikelilingi hutan lebat, dan pantai penuh batuan karang tajam. Nama desanya aneh, iya. Katanya, siapapun yang pergi dari situ, suatu saat pasti bakal kembali. Nggak peduli udah sejauh apa mereka melangkah. Kayak ada semacam kutukan halus gitu. Waktu kecil, Pak Delaun itu anak yang aktif banget, suka manjat pohon, lari-larian di pantai, nyari kelomang bareng sahabatnya yang setia, Genco Koco. Mereka berdua kayak amplop dan perangko. Kemana-mana bareng, tidur siang di bawah pohon kelapa, bahkan berjanji, suatu hari kita bakal jadi nelayan terhebat. Tapi ya, hidup di desa asal kembali nanti nggak pernah sederhana. Suatu malam, badai gede datang. Angin kayak orang ngamuk, nyeret atap rumah, ombak kayak naga kelaparan. Pak Delaun kecil nunggu ayahnya pulang dari melaut, duduk di tepi dermaga kecil yang hampir copot. Tapi yang pulang, cuma perahu kosong. Nggak ada ayah, nggak ada ikan, cuma jaring basah dan bercak darah. Orang-orang desa bisik-bisik, hiu kepala kerbau. Udah bangun lagi. Makhluk laut mitos yang katanya bisa menghancurkan perahu dengan satu gigit. Kepalanya gede kayak kepala kerbau, matanya merah padam, dan tubuhnya segede rumah. Malam itu, dunia Pak Delaun berubah. Dia kehilangan sosok ayahnya, guru pertama tentang laut, tentang hidup. Belum sempat luka hatinya kering, musibah lain datang. Ibunya, yang biasa jualan kelapa muda, pergi ke desa Dorop Bira buat dagang. Tapi, dia nggak pernah pulang. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di pinggiran rawa, membiru, matanya terbuka lebar. Di dadanya ada bekas injakan kaki aneh, kayak kaki sapi. Warga percaya, itu kerjaan sapi siluman. Sapi yang bisa berubah bentuk, matanya hijau, dan baunya busuk kayak bangkai. Makhluk itu katanya suka memburu manusia yang tersesat di rawa Dorop Bira. Pak Delaun kecil cuma bisa nangis, teriak-teriak manggil ibunya di bawah hujan. Tapi dunia kayak nggak peduli, dan itu belum selesai. Adik satu-satunya, si Samaunen, jadi satu-satunya keluarga yang tersisa. Si Samaunen masih kecil, suaranya cempreng, sukanya nempel sama Delaun kemana-mana. Suatu hari, mereka main ke pinggiran hutan. Tiba-tiba, langit gelap, suara aneh dari semak belukar kayak geraman manusia campur hewan. Dari balik semak, muncullah makhluk, bertubuh besar, berkulit pecah-pecah kayak tanah kering, matanya merah. Itu dia, Konok Bodoh, makhluk legenda dari hutan larangan. Si Samaunen sempat teriak, tapi Konok Bodoh lebih cepat. Dalam sekejap, adiknya diseret ke dalam gelap. Nggak pernah kelihatan lagi. Pak Delaun cuma bisa berdiri kaku, nggak bisa gerak. Tubuh kecilnya gemetar, air mata campur lumpur hujan. Itu hari di mana, katanya, hatinya mati sebagian. Satu-satunya yang bikin Pak Delaun bertahan cuma satu, Genco Koco. Genco nggak ninggalin Delaun. Dia nemenin Delaun ngumpet, berburu kelinci liar, bahkan ngajarin cara bertahan hidup di hutan. Mereka jadi anak-anak liar, nggak sekolah, nggak punya rumah, cuma punya mimpi. Suatu hari, mereka akan kabur dari desa asal kembali nanti. Tapi ingat, nama desa ini asal kembali nanti. Semua yang pergi pasti dipanggil balik. Dan ya, nasib Delaun dan Genco akan berbelok ke arah yang bahkan mereka nggak bisa bayangin. Itu baru awal kisah hidup Pak Delaun dari desa kecil misterius. Tragedi-tragedi bertubi-tubi, sampai akhirnya dia jadi legenda di kampung Dorop Bira. Tapi semua ini baru pintu pembuka, bosku. Masih banyak rahasia lain tentang hubungan Pak Delaun dengan batu bisa berbicara, perjanjian rahasia bulan purnama. Dan kenapa nama Genco Koco masih bergaung di tepi laut sampai sekarang? Kalau kalian penasaran kelanjutan kisah Pak Delaun, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan cerita-cerita mistis lokal, legenda kampung, dan asal-usul ajaib lain yang lebih gila lagi.